memberikan penjelasan dari apa itu posterior dan apa itu anterior. Posterior sendiri atau disebut dengan namanya dorsal adalah bagian tubuh yang letaknya mendekati punggung atau koronal pada bagian yang membelah depan dan belakang. Sementara untuk anterior sendiri atau disebut juga dengan ventral adalah bagian tubuh yang terletak dekat atau lebih di depan bidang kornal. Bidang kornal sendiri atau yang disebut dengan bidang frontal adalah bidang vertikal yang tegak lurus dengan bagian medial. Bidang ini terbentuk dari garis yang menghubungkan satu telinga ke telinga yang lain dari atas kepala dan kemudian membagi seluruh tubuh di sepanjang garis itu. Jadi bagian posterior atau bagian tubuh bagian depan di sini yang bisa dilihat dari gambar ini ada yang pertama adalah tengkorak. Ini disebut dengan tengkorak. Selanjutnya adalah selangka, tulang selangka. Selanjutnya ini adalah tulang belikat. Dan setelah itu ada tulang dada. Ini tulang dada. Setelah itu ada tulang rusuk sendiri. Dan ada juga pangkal lengan. Ada bagian hasta, bagian tulang lengan, dan ada pergelangan tangan. Di sini juga ada ruas syari. Bisa dilihat dari pangkal lengan sampai ruas syari ini sudah termasuk pada bagian dari tangan sendiri. Selanjutnya di sini ada tulang paha, ada tulang lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, ada pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga ruas jari kaki. Di sini bisa dilihat dari paha sampai pada ruas jari kaki. Ini sudah termasuk pada bagian dari kaki sendiri. Nah, itu untuk bagian posterior sendiri. Selanjutnya dari bagian anterior atau bagian belakang sendiri, di sini yang bisa dilihat adalah vertebra column dan juga pelvic girdle. Nah, selain itu ada juga bagian posterior dan anterior itu yang sama, bagian belakang dan depannya itu ada. Jadi seperti tulang dada, habis itu ada selangka dan belikat. Itu saja dari bagian-bagian dari posterior dan anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Pertama yang saya jelaskan dari bagian posterior dulu, bagian depan, yaitu mulai dari tengkorak. Bisa dilihat di sini ada gambar tengkorak. Nah, fungsi dari tulang tengkorak sendiri yaitu adalah untuk melindungi otak. Ya, tulang tengkorak yang sangat keras itu digunakan untuk melindungi otak. Selanjutnya adalah tulang hyoid. Nah, ini adalah gambar tulang hyoid sendiri, bisa dilihat. Nah, tulang hyoid ini mempunyai fungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot mulut dan juga lidah. Selanjutnya adalah tulang dada atau thorax. Bisa dilihat ini ada gambar tulang dada di sini. Ya. Nah, tulang dada sendiri memiliki fungsi bersama-sama dengan tulang rusuk untuk membentuk perisai pelindung organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu seperti paru-paru, pembuluh darah besar, dan jantung. Selanjutnya kita lanjut dengan tulang rusuk. Ya, bisa dilihat ini adalah gambar dari tulang rusuk sendiri. Tulang rusuk sendiri memiliki yang berbentuk tipis dan pipi, juga melengkung, bersama-sama dengan tulang dada, memiliki fungsi untuk membentuk rongga dada untuk melindungi seperti tadi saya jelaskan, yaitu jantung dan paru-paru. Selanjutnya adalah tulang selangka. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini adalah tulang selangka pada manusia. Bagian di sini. Ya. Tulang selangka ini berfungsi untuk membentuk bagian depan bahu. Nah, selanjutnya ada tulang belikat. Nah, ini bisa dilihat lebih jelas ya. Yang ini adalah tulang selangka dan yang ini adalah tulang belikat sendiri. Nah, tulang belikat ini juga memiliki fungsi untuk menjadi pembentuk bahu. Tapi fungsi utamanya sendiri adalah untuk
tempat melengkapnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Selanjutnya adalah tulang pangkal lengan. Nah, tulang pangkal lengan ini bisa dilihat pada ini. Ini adalah gambar tulang pangkal lengan. Nah, jika dilihat dari sisi posterior sendiri bisa dilihat ini. Yang sebelah sini ini adalah sisi dari posterior sendiri. Nah, ada 3 tulang, yaitu tulang pangkal lengan, tulang pengumpil, dan juga adalah tulang hasta. Nah, ketiga tulang ini itu adalah berfungsi sebagai menyusun alat gerak bagian atas. Nah, ketiga tulang ini mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan, ya, bisa dilihat sini tulang pergelangan tangan. Ya, kalau dilihat di sini ada notes merah muda, ini adalah penjelasan dari tulang pergelangan tangan sendiri, yaitu adalah alat gerak tangan dan juga tempat menempel otot tangan. Juga dia adalah penghubung antar tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Nah, selanjutnya adalah tulang jari sendiri. Tulang jari atau ruas-ruas jari ini memiliki fungsi untuk membentuk struktur dari jari jemari sendiri. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah gambar dari tulang jari. Jadi di sini ini adalah gambar dari tulang paha sendiri yang memiliki fungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan yang lurus dan menekuk ke arah pinggul. Jadi tulang paha ini sangat-sangat penting untuk alat gerak manusia bagian bawah. Selanjutnya ada tulang kering dan tulang betis. Bisa dilihat di sini. Ini adalah gambar dari tulang kering sendiri dan tulang betis. Fungsi dari mereka berdua ini, ukuran tulang kering yang lebih besar dibandingkan tulang betis karena tulang kering sendiri berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Tetapi tulang betis sendiri merupakan tempat melekatnya beberapa otot. Selanjutnya adalah tempurung lutut atau tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut sendiri itu bisa dilihat yang ini. Ini adalah gambar dari tulang tempurung lutut sendiri. Memiliki fungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dua ini. Fungsi dari tulang pergelangan kaki sendiri adalah untuk memungkinkan gerak kaki naik turun. Dan fungsi dari tulang telapak kaki sendiri untuk menekuk pergerakan dan keseimbangan manusia seperti berjalan, berlari, berdiri, melompat, dan lain-lain. Bagian anterior sendiri atau bagian belakang tubuh ada vertebral column atau yang disebut juga dengan tulang belakang, dan juga ada pelvic girdle atau gelang pinggul sendiri. Selanjutnya di sini yang saya jelaskan adalah tulang belakang atau vertebral column. Ini bisa dilihat pada tulang belakang sendiri. Tulang belakang berfungsi untuk menegakkan badan dan juga untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gelang panggul atau disebut dengan pelvic girdle. Nah, bisa lihat ini di sini gambarnya. Nah, gelang panggul adalah penghubung antar badan dan anggota tubuh bagian bawah. Fungsi dari gelang panggul itu terutama untuk mendukung berat badan bersama-sama dengan ruas tulang belakang sendiri. Selain itu, juga bertugas untuk melindungi dan mendukung organ-organ bawah seperti kandung kemih, organ reproduksi, dan sebagai tempat tumbuh kembang. Bukan cuma itu saja sebenarnya yang menjadi tempat untuk anterior atau bagian belakang, tetapi ada tempat yang saya bilang itu ada tulang selangka, tulang belikat, ada juga tulang rusuk sendiri. Nah, tadi saya menjelaskan tentang tulang selangka, tulang belikat.
Nah, teman-teman, dan juga teman-teman di sini ada tulang pangkal lengan. Nah, yang bisa dilihat dari sisi anterior sendiri atau di sisi luar, sisi belakang. Nah, di sini. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai posterior anterior. Saya akan menjelaskan kembali mengenai jaringan-jaringan dan juga fungsinya. Jadi di sini yang saya akan jelaskan yaitu tentang jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan itu terdapat 4 kategori. Di antaranya yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel menutup permukaan tubuh bagian luar dan bagian dalam yang berkaitan dengan udara. Jaringan epitel sendiri berfungsi sebagai yang pertama protektor atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya, kemudian absorptor yang menghisap zat-zat dari luar, selanjutnya adalah sekrestor yang mengeluarkan zat-zat berguna bagi tubuh berupa kelenjar eksogen. Selanjutnya adalah ekskrestor, yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak lagi berguna. Habis itu ada reseptor yang menerima rangsangan dari luar. Selanjutnya yang terakhir yaitu filtrastor atau menyaring zat-zat. Bisa dilihat di sini, ini adalah gambar dari jaringan epitel sendiri. Selanjutnya itu yang kedua ada jaringan endotel. Jaringan endotel yaitu jaringan penutup yang menutupi tubuh bagian dalam yang tidak berhubungan dengan udara. Jaringan ini terdapat pada permukaan dalam pembuluh darah dan juga pada pembuluh limfa dan dinding jantung bagian dalam. Yang pertama yaitu bagian dari jaringan endotel yaitu jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya dan pekerjaannya yang berfungsi menunjang dan menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitar. Jaringan penunjang sendiri terdiri atas yang pertama jaringan ikat. Fungsi dari jaringan ikat yaitu membuat bahan-bahan intraseluler, membuat sel-sel darah, fagositosis atau memakan bakteri atau benda asing yang masuk dalam tubuh. Yang selanjutnya itu membuat antibodi atau zat kekebalan, dan yang terakhir membuat heparin yang berfungsi untuk pembekuan darah selama di dalam salurannya. Yang kedua yaitu jaringan rawan atau kartilage. Fungsi dari jaringan rawan sendiri yaitu penutup ujung-ujung tulang, misalnya tulang iga. Yang kedua pembawa embrio sebagai penyangga sementara yang kemudian akan berubah menjadi tulang keras. Selanjutnya yaitu sebagai penyangga misalnya tulang hidung dan telinga, dan yang terakhir penyambung antar tulang misalnya sendi. Selanjutnya yaitu adalah jaringan tulang keras, di mana fungsi jaringan tulang keras sendiri yaitu menjaga berdirinya tubuh, membentuk rongga untuk penyimpanan organ-organ yang halus. Selanjutnya yaitu membentuk persendian, dan yang terakhir sebagai tempat melekatnya ligamen dan otot. Selanjutnya itu jaringan otot. Jaringan otot memiliki fungsi untuk kebanyakan terlibat dalam outer tulang dan tendon. Yang kedua pengendalian primer dimulai oleh neuron motorik dan medula spinalis, dan yang ketiga berupa kontraksi otot skelet adalah involuntar misalnya kedipan mata. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini memiliki fungsi dari sel saraf untuk menghantarkan sinyal yang disebut impuls saraf. Selanjutnya yang terakhir dari jaringan yaitu adalah jaringan cairan, di mana jaringan cairan ini memiliki fungsi yang pertama mengangkut berbagai jenis sel darah ke seluruh tubuh. Yang kedua mengangkut O2 dari paru-paru dan nutrisi dari sistem pencernaan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu trombosit dan fibrinogen yang berperan penting dalam pembekuan darah. Dan yang keempat mengangkut limbah atau CO2 dan urea dari berbagai jaringan tubuh ke organ pembuangan, yaitu paru-paru dan ginjal. Selanjutnya yaitu
untuk plasma darah, membantu mengatur suhu tubuh, dan yang terakhir adalah